Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Viko Valentino Faris, NIM 19101048, Prodi Administrasi Publik, kelas karyawan. Dan inilah video vlog KKLN 2022. Nah, kali ini saya berada di salah satu pelabuhan Tanjung Pinang, itu pelabuhan Sri Bintang Pura, dan akan menuju ke pelabuhan yang ada di Malaysia. Nah, seperti yang kita lihat teman-teman, ini ada bendera Malaysia dan juga Indonesia, dan ada juga bendera seperti bendera imigrasi, dan ini sangat wajib sekali ketika kita berpergian di negara tetangga ataupun negara lain. Ya, dan sampailah saya ke negara Malaysia. Dan tibalah saya di pelabuhan Malaysia, yaitu Pelabuhan Setulang Laut Malaysia. Seperti teman-teman lihat, masjid satu ini tidak hanya cantik tapi juga unik. Mengapung di selat terpanjang di dunia, inilah Masjid Selat Melaka. Seperti namanya, rumah masjid ini berada di tepi Selat Melaka, Malaysia, dan konstruksi bangunan ini memiliki tiang pondasi yang tertancap di dasar laut. Nah, saat laut pasang, masjid ini akan terlihat mengapung, dan inilah mengapa julukannya adalah Masjid Terapung. Nah, Masjid Selat Melaka baru dibuka pada tahun 2006. Meskipun terbilang bangunan baru, tapi masjid ini sudah menjadi ikon di negeri jiran. Keindahan masjid ini juga jadi pusat perhatian. Nah, seperti yang kalian tahu, siapapun boleh masuk ke dalam masjid ini, dan syaratnya cuma satu, berpakaianlah yang sopan. Kalau mau wisatawan bisa meminjam jubah dan tudung kepala yang disediakan oleh pengelola masjid. Karena saya datang rombongan pada saat siang dan menuju sore hari, jadi sangat sayang sekali karena masjid ini sangat identik dengan lampunya yang hidup pada saat malam hari. Nah, setelah berkunjung ke Masjid Selat Melaka, selanjutnya kami mengunjungi salah satu tempat pusat administrasi yang ada di Malaysia, yaitu Putrajaya di Malaysia. Putrajaya adalah wilayah persekutuan di Malaysia. Putrajaya merupakan pusat administrasi yang ada di Malaysia yang menggantikan posisi di Kuala Lumpur. Nah, didirikan pada 19 Oktober 1995, namanya diambil dari nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama, yaitu Tunku Abdul Rahman Putra, dan juga menjadi wilayah persekutuan Malaysia yang ketiga, atau dua wilayah lainnya adalah Kuala Lumpur dan Labuan. Nah, wilayah Putrajaya sekarang ini diambil dari Selangor sebesar 46 km setelah dilakukan transaksi dengan pemerintah. Selain itu, transaksi ini juga membuat Selangor memiliki dua buah wilayah persekutuan dalam batas-batasnya, yaitu Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Nah, kota ini terhubung dengan Bandara Internasional Kuala Lumpur serta Kuala Lumpur dengan transit, yaitu transit Bandara Internasional. Letaknya ini juga berada dalam multimedia super koridor, begitu juga dengan Cyberjaya yang terletak di barat Putrajaya.
Malaysia, selanjutnya kami mengunjungi salah satu museum yang ada di Malaysia. Selamat siang teman-teman. Saya berada di salah satu museum yang berada di daerah Kuala Lumpur, yaitu Museum Negara Kuala Lumpur. Oke, baiklah teman-teman. Kita akan masuk ke dalam museum negaranya. Nah, disinilah tempat pembayaran tiket untuk memasuki Museum Negara Malaysia, dan wajib memakai masker untuk para pengunjung. Nah, di sini saya berada di dalam museum, dan yang paling penting adalah di sini banyak sekali ada empat ruangan atau 4 sejarah di dalam Museum Negara Malaysia. Nah, saat ini saya berada di ruangan pertama, yaitu ruangan pengenalan sejarah awal. Nah, proses perkembangan tamadun manusia mempunyai kaitan yang amat rapat dengan pembentukan dan perubahan alam semula jadi serta persekitarannya. Bukti peninggalan yang dikemukakan hasil penyelidikan arkeologi dan kajian saintifik jelas memberikan suatu perspektif baru dalam pembinaan semula perkembangan tersebut. Di Malaysia, usaha membongkar dan menguraikan perkembangan tamadun manusia secara saintifik di beberapa lokasi penting dapat menjelaskan pentarikan budaya dan kelompok masyarakat awal yang mendiaminya. Antara lapak yang terkenal ialah Lenggong, Guaca, Kota Tampan, dan Kuala Selinsing. Dan di galeri ini juga memaparkan 3 segmen utama, yaitu zaman Perm, dan zaman prasejarah, juga zaman protosejarah. Nah, zaman Perm ini adalah zaman yang menghasilkan pembentukan muka bumi, sedangkan zaman prasejarah adalah zaman perkembangan budaya manusia, dan zaman protosejarah ini adalah zaman kepercayaan keagamaan Hindu-Buddha. Nah, selanjutnya saya masuk ke ruangan B atau galeri B, yaitu kerajaan-kerajaan Melayu. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah pintu atau dinding pintu yang ada di Istana Stul. Nah, di dalam ruangan B ini ada seperti permainan puzzle, yaitu tentang masa-masa sejarah Melayu. Nah, di sini saya mencoba bermain kalah ya, karena memakai durasi, yaitu kalau nggak salah semenit ya, atau 2 menit kalau nggak salah. Kerajaan-kerajaan Melayu telah wujud sejak awal kurun kedua Masehi. Kerajaan-kerajaan ini meliputi seluruh gugusan Kepulauan Melayu atau Nusantara atau Alam Melayu, yang terdiri daripada Tanah Melayu, Borneo, Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, Filipina, dan sebagian Indochina atau Funan dan Champa. Berdasarkan rekod dan bukti-bukti fisikal yang jelas, menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan ini telah pun mempunyai sistem pemerintahan yang tersusun dan menjalinkan hubungan dengan kerajaan-kerajaan asing, khususnya Cina dan India. Ada di antaranya kerajaan-kerajaan ini yang berjaya meluaskan kuasa politik dan ekonomi mereka sehingga terbentuknya sebuah empire yang besar dan kuat. Galeri ini memamerkan bukti-bukti sejarah mengenai kemunculan kerajaan-kerajaan Melayu di seluruh Nusantara, khususnya di Tanah Melayu dan Borneo.
Puncak kegemilangan berlaku pada abad ke-15 dengan kemunculan Kerajaan Melayu Melaka. Turut dimuatkan adalah pembentukan kerajaan-kerajaan yang zaman itu selepas Melaka yang menjadi asas pembentukan negeri-negeri seperti yang wujud pada hari ini. Kita masuk ke galeri C, yaitu era kolonial. Seperti teman-teman lihat, ini adalah bunga emas yang ada di museum. Padi. Nah, kemudian ruangan terakhir itu D, galeri, yaitu ruangan galeri Malaysia masa kini. Dan ini adalah darurat di tanah Melayu. Untuk peristiwa yang pertama ada pengenalan, kedua kemusnahan dan kesengsaraan, yang ketiga ada strategi membanteras komunis, yang keempat rundingan Beling 1955, yang kelima tamatnya darurat 1960, dan terakhir perjanjian damai Had Yai. Malaysia tanah airku, Malaysia my motherland. Inilah map negara Malaysia. Putrajaya, Labuan, Kuala Lumpur, Melaka, Sabah, Pulau Penang, Sarawak, Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Perak, Kelantan, Johor, Pahang, dan Kedah. Nah, setelah mengunjungi negara Malaysia dari mulai museum, kemudian Johor, Malaka, Masjid, dan juga Putrajaya, dan selanjutnya saya mengunjungi negara tetangganya, yaitu negara Thailand. Sawadee-krap. Nah, seperti teman-teman lihat, ini adalah salah satu seperti kendaraan angkot yang ada di Thailand. Baiklah, saya berada di Thailand. Saat ini jam di Thailand sama seperti di Indonesia, yaitu pukul 7 juga, 7 malam. Nah, di sini saya akan mengunjungi salah satu festival malam yang ada di Thailand. Contohnya seperti pasar malam gitu ya. Nah, ini pada saat ini saya menuju ke pasar malam yang ada di Thailand. Oh ya, untuk teman-teman sangat susah sekali ya untuk mencari makanan yang ada di Thailand, maksudnya seperti makanan halal, karena susah ditebak sekali. Jadi patokannya atau dari pembimbing saya itu bahwasannya, pembimbing traveler, kalau mencari makanan yang halal itu dilihat dari penjaga warungnya atau penjaga stand makanannya, apakah dia memakai jilbab ataukah tidak, dan selalu kita
awal percakapan kita harus bilang ke penjaga stand itu, kita harus bilang seperti assalamualaikum. Apakah kalau dia sempat menjawab atau tidak, itu kita bisa tahu kalau dia beragama muslim atau tidak. Oh ya, satu lagi teman-teman, karena Thailand adalah negara bebas, jadi sangat umum sekali kalau mereka di sini menjual ganja. Karena apa? Seperti yang kita tahu bahwasannya negara ini bebas akan ganja, dan juga adalah undang-undang baru yang telah dibuat oleh pemerintah Thailand. Nah, seperti teman-teman lihat, ini adalah salah satu pedagang penjual ganja yang di tepi jalan tempatnya itu, dan ini adalah merupakan hal umum bagi mereka. Kenapa? Di sana Thailand harga rokok yang lebih mahal, sedangkan ganja bebas di mana-mana. Sangat aneh bukan? Ya, inilah negara Thailand yang bebas dengan peraturannya. Nah, setelah berkunjung ke pusat pasar kotanya atau pasar malam di Thailand, dan terakhir kami berkunjung ke konsulat Indonesia yang berada di Songkhla, Thailand. Konsulat Republik Indonesia di Songkhla atau KRI Songkhla adalah perwakilan konsuler Indonesia di Songkhla, Kerajaan Thailand. Perwakilan ini dibuka berdasarkan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1995. Konsulat adalah pemimpin sebuah wakil resmi sebuah negara bertindak untuk membantu dan melindungi warga negaranya serta memfasilitasi hubungan perdagangan dan persahabatan. Dan juga tujuan kerjanya yaitu melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Kedua, melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara yang berada di wilayah kerjanya. Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan, juga menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara di wilayah kerjanya. Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, dan juga komunikasi, serta melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, serta urusan rumah tangga perwakilan konsuler. Tidak hanya konsulat Indonesia saja yang berada di Songkhla atau Thailand, namun ada juga konsulat dari Thailand sendiri dan juga konsulat Malaysia. Dan itulah video vlog KKLN 2022 yang telah saya buat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.